Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua, khusus bagi adik-adik para pencari ilmu. Terima kasih atas atensinya. Sudah beberapa kali kita masuk di mata kuliah etika dan etika profesi hukum, gitu ya. Sudah beberapa kita kemarin sudah masuk ke dalam pengantar ilmu, gitu ya. Kali ini kita akan coba ulas, memang ini menjadi suatu kepentingan ilmu itu sendiri di dalam suatu profesi, agar kita lebih menghargai suatu profesi itu lahirnya bagaimana kan. Di sini ada beberapa kalimat daripada para ahli yang menarik sebenarnya, yang saya sampaikan pesannya dari para ahli pada perkuliahan etika profesi hukum. Di sini ada Prof. Roscoe Pound, seorang dosen di Harvard University. Beliau menyampaikan bahwa the quality of the justice depends more on the quality of the person who administer of the law. Jadi memang kualitas daripada keadilan, gitu ya, dapat dipertahankan, itu dapat dilihat dari siapa personal atau diri daripada who administer of law. Jadi siapa yang akan bekerja atas hukum itu sendiri, gitu ya. Jadi bukan berarti penegakan hukum atau keadilan itu lemah sebab undang-undangnya, tidak, tapi lebih kepada bagaimana administer of the law, dia orang yang kemudian menjalankan proses hukum itu sendiri. Then on the content of law they administer. Jadi daripada konten daripada hukum itu sendiri, atau formilnya atau materinya, gitu ya. Tapi lebih kepada, kita nggak bicara masalah formil atau material hukum itu sendiri, tapi lebih kepada subjek satu, yang satu lagi objek. Maka yang paling penting itu adalah subjek. Kalau objeknya rusak, misal gini ya, undang-undang rusak, peraturan rusak, tapi saat kemudian pelaku hukumnya, penegak hukumnya, kejaksanya, hakimnya, advokatnya itu baik, gitu ya, maka itu bisa dikondisikan dengan baik, gitu ya. Bisa tetap hukum itu akan efektif untuk menegakkan yang namanya keadilan. Sebab senior dalam kaidah hukum di Indonesia, Prof. Mengatakan bahwa law in the making itu hukum untuk manusia, bukan sebaliknya manusia untuk hukum. Itu penting ya. Dalam hukum progresif yang kita kenal, Prof. Sarjito Raharjo itu mengatakan demikian. Maka konsep bagi subjek penegak hukum itu adalah mereka harus memaknai hukum atau memahami hukum dalam konteks moral reading, bukan sekedar textual reading. Karena kalau moral reading, dia akan mencoba mengambil nilai di sebalik itu. Tapi jika kemudian dia hanya textual reading, bisa pasti akan masalah. Karena biasa textual reading itu debatable, tapi saat kemudian moral reading, kita akan sepakat bahwa nilai kebaikan itu menjadi menjadi tujuan dalam penegakan hukum, itu ya. Oke, lalu kita lihat kenapa etik atau etika itu perlu dibangun, gitu ya. Kenapa etik atau etika itu perlu dibangun? Di sini saya akan sedikit jelaskan ontologi daripada telaah etika profesi hukum. Jadi di dalam etika profesi hukum ini ada 3 irisan, gitu ya. Ada 3 irisan, 3 hal yang penting didapatkan oleh atau dimiliki oleh setiap individu profesi hukum, dengan maksud dan tujuan menelurkan suatu profesi hukum itu yang smart and good, pintar juga baik. Ini kan kedua hal yang sering
Ada orang pintar tapi belum tentu baik, atau ada orang baik belum tentu pintar. Maka penting ini menjadi suatu karakter penegakan hukum telah secara ontologi siapa aja, apa aja menjadi karakternya gitu ya. Yang pertama, profesi knowledge. Ya. Seseorang itu harus paham bahwa seorang yang memiliki profesi, apa dia, misal dia seorang pengacara, dia harus mengetahui apa yang menjadi informasi atau apa yang dimaksud dengan profesi pengacara. Dia harus mengerti gitu ya. Misal, pengacara itu untuk apa? Pengacara itu untuk memberikan advice hukum, memberikan pembelaan terhadap para pencari keadilan. Maka di sini ia harus menempatkan diri dia sebagai itu. Nah, pemahaman yang utuh terhadap profesi hukum itu akan membingkai kita semakin memahami unsur esensialnya kita mengapa hadir, gitu ya. Hakim, gitu ya. Dia harus mengerti apa hakim dan bagaimana kedudukan hakim dan apa yang menjadi tugas dan kewajiban seorang hakim. Dia harus duduk masalah pemahamannya, gitu ya. Hakim itu menjadi suatu fasilitator mencapai yang namanya nilai keadilan, sekaligus pemutus, gitu ya, persengketaan yang ada. Juga hakim di sini menjadi pihak penengah, gitu ya. Penengah menjembatani yang namanya aspek dari hukum A, permasalahan atau pihak A, pihak yang satu dengan pihak yang lain, gitu ya. Selanjutnya, apa yang menjadi ciri, gitu ya, telah profesi hukum. Selanjutnya itu adalah profesi skills. Apa yang dimaksud dengan profesi skills atau skill sebagai profesi hukum itu penting? The ability to do as well. Jadi mereka harus memahami juga skill. Kita harus punya skill ya. Misal seorang advokat, dia harus memiliki skill untuk bagaimana melakukan lobby, bagaimana melakukan komunikasi efektif dengan pihak lawan maupun pihak majelis hakim untuk melakukan upaya-upaya yang dibutuhkan oleh prinsipal dalam mencapai yang namanya aspek keadilan. Itu dia. Dia harus mampu, seorang advokat, mengkomunikasikan itu, gitu ya. Dia harus punya skill komunikasi. Lalu ia punya skill, hakim harus punya skill pengambil keputusan. Dalam posisi bagaimanapun, hukum itu digunakan untuk menyelesaikan masalah. Maka seorang hakim itu harus mampu menyelesaikan masalah, gitu ya, mengambil pilihan walaupun pilihan itu sulit, gitu ya, berdasarkan fakta-fakta hukum. Itu penting, gitu ya. Jadi saat kemudian kita berbicara masalah profesi skills, kita paham bahwa jika kita mau masuk ke dalam ruang lingkup itu, kita harus miliki itu, gitu ya. Kita harus siapkan diri kita agar kita siap menjadi hakim, contohnya tadi seperti itu, gitu ya. Atau jaksa harus apa skillnya? Skillnya dia harus memahami perspektif daripada undang-undang, baik itu secara tekstual maupun secara kontekstual. Mengapa? Karena dia ingin menelaah, gitu ya. Menelaah, dia harus berani, gitu ya. Itu harus dimiliki, itu skills. Selanjutnya ada yang ketiga, ini yang terakhir, dia profesi disposition, gitu ya. Profesi disposition, apa maksudnya, gitu ya? Ya, the natural qualities of the person's character. Ya, di sini profesi disposition ini sebenarnya profesi yang secara alami itu ada di diri kita, gitu ya. Seperti suka, senang, sedih, pemarah, gitu ya. Itu menjadi bagian daripada profesi disposition. Ini akan mempengaruhi, gitu ya. Maka ini menjadi satu karakternya ada suka damai, gitu. Itu menjadi suatu pembinaan. Jadi dari tiga irisan ini, dari tiga
karakter ini itu akan menjadi irisan smart and good profession of law. Jadi memang penting kita memiliki 3 karakter ini di dalam ontologi telah etika profesi hukum untuk mendapatkan suatu karakter yang sesuai dengan apa yang diharapkan hukum. Oke. Di sini kita sedikit ngulang tentang ilmu. Kemarin kita sudah sedikit bicara tentang ilmu, sini kita sedikit ngulang dikit aja. Ya, pentingnya ilmu. Ilmu itu untuk apa? Kan gitu ya. Ilmu itu untuk apa? Maka kalau ilmu itu ditanya apa pentingnya ilmu dan ilmu itu untuk apa, maka ilmu itu merupakan, ini kita bisa jabarkan dalam profesi hukum itu ada 3 aspek gitu ya. Yang pertama, sebagai alat atau sarana utama dalam membuat undang-undang. Maka undang-undang itu dibuat atas dasar ilmu. Jadi tidak bisa membuat undang-undang tanpa dasar ilmu. Ngaco gitu ya. Hingga hari ini banyak sekali permasalahan undang-undang yang dibentuk, digugat sampai ke MK, itu gara-gara masalah mungkin ada yang nggak sesuai dengan ilmunya, kan gitu ya. Atau yang kedua, itu mengubah undang-undang. Saat kemudian kita mengubah undang-undang, itu memang atas dasar ilmu. Atas dasar perkembangan ilmu pengetahuan, maka kita dimungkinkan melakukan peningkatan suatu kualitas produk. Saat kita kemudian melakukan peningkatan produk, maka kita bisa melakukan amandemen undang-undang, revisi undang-undang dasar gitu ya. Itu kenapa? Karena kita ingin mengupgrade hal yang sudah lampau untuk menjadi kekinian, kan gitu. Oke ya. Yang ketiga, pentingnya ilmu dalam aspek kajian profesi hukum, yaitu menegakkan undang-undang. Ya, nggak mungkin menegakkan undang-undang tanpa ilmu, karena memang menegakkan alat sarana sebagai penegakan undang-undang itu dengan adanya ilmu kita paham dalam menggunakan aturan hukum, dan kita paham untuk melaksanakan dan meningkatkan kualitas tugas dalam pengabdian pada negara. Ya, itu penting ya, terkait dengan pentingnya ilmu. Karena kalau kemudian kita tidak gunakan ilmu itu, atau tanpa ilmu kita bekerja, maka pasti rusak. Maka tanpa ilmu akibatnya adalah kerusakan. Maka kita harus berilmu, jangan tidak berilmu. Itu ya. Maka penting ya, Anda pahami masalah ilmu. Itu harus ada. Next, saya pikir selanjutnya kita sudah kemarin sampaikan juga beberapa poin terkait dengan bagaimana sumber dan metode ilmu. Silakan Anda kaitkan, dan ini sangat cocok sekali gitu ya. Pada intinya ilmu itu datang atau kita peroleh bersumber dari Tuhan. Itu penting gitu ya, agar kita tidak merasa ilmu itu kita dapatkan secara kemampuan diri sendiri. Oh tidak, ternyata ilmu itu kita diberikan oleh bersumber dari Tuhan. Mengapa saya katakan Tuhan? Karena sebelum ini manusia tidak ada. Seperti saya katakan pada sebelumnya, manusia nggak ada, manusia diciptakan, kemudian manusia siapa yang mengajari yang pertama? Tuhan. Maka itu closing daripada pertemuan kita kali ini. Stay tune terus di channel kita. Jika ada pertanyaan, ada komen, silakan sampaikan di kolom komentar. Kita akan tanggapi semampunya untuk terus berkemajuan di dalam bidang ilmu pengetahuan. Next, kita akan coba kaji masalah kedudukan ilmu dengan beberapa konsepsi entitas. Itu ada adab, ada bagaimana manusia dengan sistem nilai dan segala macamnya, hingga membentuk suatu karakter etika yang baku, insya Allah. Baik, stay tune terus di channel kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.